Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, merahmati dan memberikan keberkahan di dalam perkumpulan kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita sehingga tidak keluar kita daripada masjid ini, sehingga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita dan akan menjadi sebab daripada diampuni dosanya kita, dosa orang tua kita, dan juga kita akan menjadi manusia yang selamat fid dunya wa fil akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seluruh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala modal ketika dia menjalani hidupnya untuk dia nanti hidup di kehidupan yang abadi selama-lamanya dengan modal waktu. Hadirin wal hadirat, jadi kita diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia ini untuk nantinya tujuannya adalah kita nanti hidup di akhirat. Jadi hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk kita hidup nanti di akhirat. Dan Allah berikan modal sama kita. Tujuan modal ini untuk kita gunakan nanti di akhirat. Apa modal yang Allah berikan sama kita? Adalah waktu di dalam hidup kita, umur kita, nafas kita. Ini adalah modal yang Allah berikan sama kita untuk kita hidup nanti di akhirat. Maka itu Nabi Muhammad SAW mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita untuk bercocok tanam. Untuk apa kita bercocok tanam? Kata Nabi Muhammad SAW, untuk kita panen nanti hasilnya ada di akhirat. Maka dari itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah dia mengatakan ad-dunya daru amalin la jazaa'a fiha. Dunia ini tempat untuk beramal, khusus untuk beramal. La jazaa'a fiha, belum ada balasan di dunia. Kita yang beribadah belum dibalas lagi dengan keutamaan ibadah yang akan Allah ganjar pahala yang luar biasa, belum ada di dunia. Begitu juga orang yang bermaksiat dengan gemarnya, dengan hebatnya bermaksiat, belum dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia sudah sadar nanti sudah ada masuk di dalam liang lahatnya, di dalam kuburnya, yaitu awal pertama kali dia mengaungi daripada negeri akhirat, maka di sanalah mereka sadar bahwasanya wal akhiratu daru jazain la amala fiha. Negeri akhirat itu adalah negeri yang pada saat itu Allah hanya memberikan balasan, tidak ada lagi amal bagi orang. Jadi enggak ada lagi kalau sudah kita masuk di dalam kubur itu untuk beramal, enggak ada. Sudah masuk ketika awalan kita masuk di liang lahat kubur kita tadi, sudah masuklah waktu untuk pembalasan. Bukan ada lagi daripadanya tempat untuk beramal. Maka perniagaannya pun ketika kita di dunia dan di akhirat berbeda. Ketika hidup di dunia segala-galanya butuh uang, karena perniagaan di dunia rajanya adalah uang. Mau segala-galanya harus ada uangnya. Tapi kalau sudah Anda bertemu dengan malaikat munkar wa nakir, maka sudah tidak berlaku lagi nominal uang yang Anda miliki. Kalau sudah pertanyaannya man rabbuka,
wa man nabiyuka, wa ma giblatuka, wa ma imamuka, wa ma ikhwanuka. Tidak berlaku lagi nominal uang, tidak ada lagi di sana jabatan, tidak ada lagi yang namanya cerita tentang duniawi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat. Saat itu semua dalam keadaan rugi. Ya Allah, ketika saya hidup kok waktu saya habiskan hanya untuk dunia. Ketika saya hidup kok saya habiskan waktu saya hanya untuk mencari jabatan. Sehingga saya lupa dengan salat 5 waktu, sehingga saya lupa dengan majelis ta'lim, sehingga saya lupa untuk berzikir, sehingga saya lupa untuk bersalawat. Di sanalah saatnya nanti orang menyatakan dirinya penyesalan dan menyatakan dirinya dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Saat itu hanya orang yang dia meninggal dalam keadaan beriman dan yang beramal soleh, mereka menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi gemar orang yang selalu beribadah sama Allah, menggunakan matanya untuk beribadah sama Allah, tangannya digunakan untuk beribadah sama Allah, telinganya dipakai untuk beribadah sama Allah, kakinya juga dipakai untuk beribadah sama Allah, sehingga sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia dan jin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jadikan dunia kita ketika hidup ini sarana bagi kita untuk di kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Ketahuilah akhirat itu adalah tempat hidup bagi kita nanti yang kekal dan yang jauh lebih baik daripada dunia ini. Punya harta, manfaatkan untuk membantu kehidupan di akhirat. Punya anak, jadikan anak yang bakal membuat kita nyaman nanti di akhirat. Punya kerjaan, jadikan kerjaan kita ini membantu bagi kita untuk beribadah di jalan menuntut kita kepada akhirat. Jangan sampai kita punya pekerjaan membuat kita lupa sama akhirat. Jangan sampai kita punya anak menyusahkan kita nanti di akhirat. Jangan sampai kita punya harta kita menuntut nanti sama kita di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Datang nanti suatu hari yang tidak ada manfaat lagi anak dan harta kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Artinya kalau orang yang datang dengan hati yang selamat, benar-benar beribadah kepada Allah dengan didasari dengan rasa ikhlas kepada Allah, dengan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, fayanfa malahu wa banun, maka akan menjadi manfaat hartanya dan anaknya nanti di akhirat. Dididik anaknya benar-benar menjadi orang ahli ibadah, maka akan menjadi manfaat anaknya. Hartanya dijalankan dengan di jalannya Allah, dijalankan dengan sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, maka dia akan menjadi manfaat nanti di akhirat. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali menerangkan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kita kutip sedikit daripada perkataan Imam Ghazali, anjuran daripada beliau di dalam adab kita ketika sudah terbit daripada matahari sampai kepada zawal, sampai kepada siang hari, apa yang harus kita lakukan. Nah, Imam Ghazali menerangkan, apabila sudah terbit daripadanya matahari, wartafa'at qiyada rumhin fasalli rak'atain wa dzalika inda zawali waqtil qarahah lis-salah fa innaha makruha min ba'di faridati subhi ila irtifa'i syams.
Kata beliau, kalau sudah selesai daripada salat subuh, ketika selesai daripada salat subuh, maka apabila sudah terangkat daripadanya matahari sedikit, artinya ada timbul putih di langit tersebut, maka kata beliau, sholatlah kalian 2 rakaat. Fadzalika inda zawali waqtil karahah. Itu pun ketika sudah hilang daripadanya waktu karahah. Mim ba'di faridatis subhi, daripada salat fardu subuh. Jadi salat apa namanya? Isyraq. Jadi sunnahnya. Di antaranya kita tadi harus memanfaatkan benar-benar waktunya kita dalam keseharian nih. Jadi mulai habis subuh bangun, maka gimana kalau sudah naik matahari satu kadar tombak dikatakan, atau sudah mulai putih langit, maka disunnahkan untuk melaksanakan salat isyraq, mengisi ibadah. Fa idza adha wa madha minhu qaribun min rubihi, apabila sudah naik daripada 1/4 daripada siang, 1/4 daripadanya matahari, ya kira-kira jam 8 ya sudah masuk, maka fasalli salatad duha, maka salatlah kalian dengan salat duha. Ini Imam Ghazali mengajarkan agar waktu kita itu enggak terbuang-buang dengan sia-sia. Kata beliau, mulai subuh udah bangun, laksanakan salat subuh. Selesai salat subuh, habis majelis, laksanakanlah salat isyraq. Di mana salat isyraq yang afdal? Di masjid boleh, di rumah juga boleh, yang penting dikerjakan. Kemudian sudah naik daripadanya 1/4, ya kira kurang lebih jam 8, maka disunnahkan lagi untuk melakukan salat duha. Wasalli salatad duha arba'an, 4 rakaat kata beliau, au sittan 6 rakaat, au thamanian atau 8 rakaat. Masna dikerjakannya 2 rakaat 2 rakaat. Sunnahnya mengerjakan salat duha itu dengan 2 rakaat 2 rakaat. Faqad nukilat hadhil a'dad kulliha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adatnya, hitungannya tadi yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu khairun kulluha faman syaa'a falyastaksir wa man syaa'a falyastaklil. Kata beliau, terserah mau ngerjakan, kalau yang bisa banyak ya kerjakan sebanyak-banyaknya salat duha 8 rakaat, atau tidak bisanya cuma 2 rakaat ya kerjakan 2 rakaat. Jangan sampai ditinggalkan kata beliau. Di Hadramut itu ada Habib Hasan, Allah yarham, bin Abdullah Syatiri. Jadi beliau ini yang diberikan gelar Ainud Darim. Artinya kasyafnya beliau itu luar biasa. Kasyafnya luar biasa. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tebak-tebakan, cuma kasyaf. Mengerti hal ehwal orang yang tanpa dibicarakan. Nah, itu sudah menjadi perihal daripada wali, biasanya dia kasyaf. Nabi Hasan bin Abdullah Syatiri ini terkenal di Hadramut itu kasyafnya melebihi dari yang lain. Apa amalannya Habib Hasan bin Abdullah Syatiri? Beliau tidak pernah meninggalkan salat duha. Enggak pernah meninggalkan salat duha. Subhanallah. Sampai kadang dikatakan beliau itu kalau sudah mau dars, mau ngajar di pesantren, di pondok, mau ngajar, itu santri-santrinya diwajibkan dulu untuk sholat duha. Jadi wajib sholat duha baru masuk kelas. Kalau ada di antara santri-santrinya yang tidak sholat duha, maka beliau nggak mau ngajar. Jadi wajib santri-santrinya diwajibkan ketika mengajar di kelasnya beliau harus sholat duha. Suatu ketika ada salah satu muridnya Habib Hasan ini
yang masuk kelasnya telat. Yang lain harusnya masuk kelas ibaratnya jam 7:30 atau jam 8 mungkin. Satu santri ini telat masuknya, entah karena ada hajat atau karena ada kebutuhannya, walhasil santrinya ini telat masuk kelas. Akhirnya si santri ini karena sudah telat, dia mengatakan, saya masuk kelas saja dulu, nanti selesai belajar saya akan sholat duha. Artinya kan kalau di hadapan guru, di hadapan syekhnya telat, malu nih. Ya, malu. Jadi masuk kelas saja dulu, nanti selesai belajar baru diqodho sholat duha, baru dibayar daripadanya sholat duhanya. Niatnya begitu. Walhasil sudah, karena dia telat, dia jalan dari kamarnya, dia jalan mau ke tempat belajarnya tadi. Ternyata ketika dia berjalan, dia bertemu dengan Habib Hasan. Habib Hasannya belum masuk kelas juga. Ketemu sama Habib Hasan, akhirnya si santri ini mulai dari kamar tadi menuju kepada tempat belajarnya, dia membaca kalimat ya Sattar, ya Sattar. Sambil masuk kelas tadi dia baca ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar. Artinya apa? Ya Allah tutupi, ya Allah, ya Allah tutupi. Nah, kenapa? Takut dikasyaf sama Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri. Nah, takut dikasyaf sama Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri. Nah, nanti ketahuan sama Habib kalau saya belum sholat duha. Jadi baca sambil menuju kelas, dibaca ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar. Ya, ternyata belum masuk kelas sudah ketemuan sama Habib Hasan. Ketemuan di jalan, akhirnya dia membacanya pelan. Ya, pelan dia baca. Makin dekat sama Habib Hasan, dia baca dalam hatinya, ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar. Akhirnya Habib Hasan melihat, ya fulan, kata beliau, apa? Sebelum engkau membaca ya Sattar, aku udah membaca ya Fattah 1000 kali. Sebelum engkau membaca ya Sattar, aku sudah membaca ya Fattah 1000 kali. Jadi ya Fattah itu artinya bukakan, bukakan, bukakan ya Allah. Subhanallah. Artinya minta dibukakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amaliyah beliau? Tidak pernah meninggalkan sholat duha. Masya Allah. Banyak daripadanya keistimewaan daripada orang yang tidak pernah meninggalkan salat duha. Mudah-mudahan kau istiqomah. Di manakah? Di gawian kah? Di manakah? Yang penting sebelum salat duhur kerjakan dulu salat duha. Katanya Imam Ghazali gimana? Yang bisa banyak kerjakan banyak, yang bisa sedikit ya kerjakan sedikit. Batasannya 8 rakaat. Ada lagi mengatakan sampai 12 rakaat. Sampai 12 rakaat. Cuma mengerjakannya gimana? 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, itu pertama, jangan tinggalkan salat duha. Fama fadula anhu min awgatika falaka fi arba'a halatin. Nah, kata beliau, kemudian mengisi keseharian kita sehari-hari, kata Imamul Ghazali, maka kata beliau, apabila kalian memiliki waktu, pergunakanlah waktu kalian dengan 4 perkara. Yang pertama, antasrifahu ila talabil ilmin nafi'. Engkau gunakan waktu kalian untuk belajar ilmu agama yang bermanfaat. Ya, kama hadza. Sebagaimana seperti yang kita sekarang duduk ini. Memanfaatkan waktu kita dengan belajar ilmu agama. Karena ilmu agama ini dipelajari nggak ada batas umur, nggak ada selesai mondok atau sekolah pesantren selesai belajar ilmu, nggak ada batasan usia, nggak ada. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah. Batas akhirnya kapan? Ketika kita sudah ada di liang lahat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ghazali, manfaatkan waktu kalian untuk menuntut ilmu. Ya.
ilmu yang bermanfaat. Wal ilmu nafi, apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu bermanfaat itu adalah ma yazidu fi khaufika minallah. Ilmu yang membuat kalian tambah takut sama Allah. Belajar ilmu yang membuat kalian bertambah takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika, dan menambah dalam basirah kalian, sanubari kalian, untuk melihat daripada aib diri kalian, kekurangan yang ada dalam diri kalian. Menuntut ilmu itu adalah ilmu yang membuat kita tambah takut sama Allah. Belajar ilmu itu adalah ilmu yang makin belajar ilmu bisa mengkoreksi sama dirinya sendiri, kekurangan diri sendiri. Itu tandanya orang belajar ilmu, ilmunya manfaat. Bukan tambah belajar ilmu, tambah berani sama Allah. Tulun empat belajar di majelis situ bebeh. Kenapa empat belajar di majelis situ? Situ nyaman. Kenapa? Bayar 5 juta aja bebeh, kada wajib lagi sembahyang. Nah ini tambah belajar ilmu, tambah berani sama Allah. Harusnya tambah belajar ilmu, tambah rajin sholat. Ini tambah belajar, tambah meninggalkan kewajiban. Nah, ini berarti ilmu bukan ilmu yang bermanfaat. Ujar gulu ulun beb, apabila masih sembahyang aja berarti kada sampai lagi. Nah ini hati-hati ini. Ini bukan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mudarat. Nah, ilmu yang mudarat, hati-hati. Hati-hati. Kemudian juga ilmu yang menambah kalian tadi itu melihat, mengkoreksi kepada diri kalian, melihat aibnya kalian. Bukan belajar ilmu dipakai untuk menghujat kepada yang lainnya, melihat kepada aib yang lainnya. Nah, jadi belajar ilmu untuk memperbaiki dirinya. Wa yazid fi ma'rifatika bi ibadati rabbika, dan menambah ma'rifat dengan cara beribadah. Bohong orang yang berpadah ma'rifat cuma karena mau beribadah. Orang yang ma'rifat sama Allah, maka dia akan bertambah terus ibadahnya kepada Allah. Siapa contohnya? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tambah terus ma'rifat, tambah ibadah sama Allah. Ada Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Beliau ini terkenal ibadahnya ya, selalu melaksanakan sholat 2 rakaat habis sholat isya, mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, nggak banyak, 2 rakaat doang. Cuma rakaat pertama hatam Al-Quran, rakaat kedua membaca 70.000 kali suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, tiap hari, tiap malam. Bahkan dikatakan dia selalu sholat subuh dengan wudu isya. Jadi mulai habis isya sampai subuh nggak batal wudu. Subhanallah. Ini sifatnya orang-orang waliullah, orang-orang soleh. Kalau kita beribadah merasa berat, kalau mereka tidak beribadah merasa berat. Bagi mereka ibadah bangun di tengah malam itu adalah nikmat, tapi bagi kita beribadah bangun tengah malam itu kadang berat, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan sudah masuk usia tuanya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini, anaknya mengatakan, apa kata dia? Suatu malam aku melihat ayahku Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini, sudah tua rentak Habib Hasan, masih melaksanakan ibadah sholat tengah malamnya. Dan suatu ketika masuk Habib Hasan ini dalam keadaan sakit panas yang tinggi sekali. Sudah tua, terserang sakit panas tinggi Habib Hasan ini, sampai dikatakan dipakein baju Habib Hasan ini 3 lembar, artinya 3 pakaian sudah melapisi tadi dengan panasnya, dijapek dari luar, dipegang dari luar, nih masih kerasa panasnya tinggi. Ibarat kita baju sudah dipakein baju kaos, baju koko, sama jaket lagi dipegang dari atas ini masih panas sangat tinggi.
Akhirnya apa? Ternyata Habib Hasan dalam keadaan panasnya tadi, badannya tadi sakit tadi, tetap bangun tengah malam. Dan dia mengatakan kepada nafsunya, apa kata dia? Ya nafsu, wahai nafsu, apakah ini yang akan menyebabkan engkau memutus hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab garing aja kah? Jadi aku kada sembahyang lagi bahasanya. Gara-gara panas ini kamu ulah aku kada turun ke majelis. Pandiri nafsu kita. Gara-gara garing behingusan gini kah? Nang ulah aku kada turun lagi ke masjid. Gara-gara hujan ini kah aku kada turun ke masjid. Pandiri nafsunya kita. Ada Habib Saleh, Habib Hasan bin Saleh, dia mengatakan gara-gara sakit panas ini kah yang menyebabkan aku terputus hubungan rutinitasku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tetap beliau mengambil wudhunya dan sholat di tengah malamnya, melakukan rutinitas sebagaimana beliau mengerjakan seperti biasa daripada sholatnya. Begitu juga diceritakan Habib Muhammad Al-Haddar. Habib Muhammad Al-Haddar ini adalah mertua daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang ada di Hadramut Darul Mustafa. Habib Umar punya mertua namanya Habib Muhammad Al-Haddar. Diceritakan Habib Muhammad Al-Haddar ini sedikit daripada tidur ketika beliau masih belajar ilmu. Ketika hadir majelis ta'lim, ketika belajar ilmu, beliau ini sedikit daripada tidur, banyaknya mutala'atul kitab. Banyak mutala'ah kitab, belajar mutala'ah kitab. Cuma kata beliau, sering aku ini ketika belajar itu diserang daripada rasa kantuk, mengantuk. Nah ini biasa sudah ya. Subhanallah, ada orang yang punya penyakit insomnia. Apa insomnia itu? Susah tidur, ngalih guring, sudah nebus obat ini, obat lelap, obat ini, obat itu, nggak bisa juga, tetap sulit tidurnya. Kebiasaan sudah sulit tidur. Periksa sama dokter ini, nggak bisa tidur. Datang sama kiai, tanya sama kiai, Pak Kiai, ulun minta banyu nah, ulun minta air. Kenapa? Ulun punya penyakit. Apa penyakitnya? Insomnia, susah tidur. Haji Sidin, nggak usah minta air, nggak usah minta banyu. Hendaklah insomnia ikam itu hilang. Nggih Kiai, Pak. Besok aku punya majelis, datanglah. Insya Allah Kiai, datang. Haji Sidin, kalau sudah ada di majelis, cari di pojok-pojokan, duduk ikam di pojok-pojok tuh nah. Di ujung-ujung tuh nah. Kalinya isuk malam majelis datang juga ya orang tuh. Ajar kiai ya. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Nang di ujung tadi napa? Nyanyak bana guringnya. Ini. Jadi kalau orang sudah di majelis itu kadang digoda. Bahkan kata Habib Abdullah Al-Haddad kemarin apa? Kata beliau, kita punya nafsu ini lebih hebat daripada 70 syaitan. Berat mana duduk di majelis ini. Cuma kalau sudah depan TV, depan HP, depan laptop, seger matanya. Kalau sudah di majelis taklim, waduh, ini berapa banyak yang hadir, yang tidur berapa banyak. Subhanallah. Jadi ujian bagi nafsunya kita. Nah, Habib Muhammad Al-Haddar itu, beliau ketika dia belajar masih di dalam, ketika beliau masih menuntut ilmu, beliau itu kata beliau ketika belajar sering diserang rasa kantuk, wajar. Dilawan terus sama beliau, jangan dibikin manja nafsunya, dilawan sama beliau. Akhirnya beliau mengupayakan supaya enggak ngantuk, dia ngambil air wudhu, dibasuh mukanya, dicuci mukanya biar enggak ngantuk. Sama kita dulu di pesantrennya, kalau ngantuk itu bikin kopi, diminum kopinya biar hilang rasa kantuknya. Kalau tetap ngantuk dulu sama ustadz kita disuruh bikin kopi. Ada yang ngantuk di kelas itu, ngantuk ketiduran, suruh ustadz bikin kopi. Cuma kata beliau jangan diminum kopinya, disiram ke mukanya, ditempungaskan ke mukanya biar tidak ngantuk lagi. Artinya biar terbiasa nafsunya tadi itu tidak manja. Habis gitu disuruh lagi untuk berwudu supaya tidak ngantuk. Disuruh lagi berjalan. Akhirnya Habib Muhammad Al-Haddar sambil megang kitab sambil jalan kata beliau.
Sambil baca kitab, sambil jalan supaya nggak ngantuk. Ternyata masih mengantuk juga. Sampai terakhir dikatakan beliau itu jalan, mutolaahnya di mana? Bukan di kasur, bukan di kelas, bukan berdiri lagi. Beliau nyari gunung, bukit, naik ke atas bukit beliau, yang di bawahnya jurang. Nah, sambil pegang kitab ini di atas bukit, di bawahnya jurang. Nah, di situ sudah kata beliau, wahai nafsuku, terserah ikam aja. Kalau ikam ngantuk, ikam jatuh ke jurang. Nah, akhirnya paksa cagat mata lah. Nah, nggak bisa tidur, nggak bisa ngantuk lagi. Nah, kalau di kelas mungkin ngantuk ya. Akhirnya dipaksa sampai ke ujung jurang. Nah, beliau melatih daripada nafsunya tadi itu. Luar biasa. Nah, begitulah tandanya orang yang ma'rifat. Orang yang mendapatkan ilmu bermanfaat, dia menambah ma'rifatnya dengan ibadah ta'ala. Wa yuqallilu min raghbatika fid dunya, dan membuat dia mensedikitkan daripada gemar terhadap dunia. Tanda orang mendapatkan ilmu bermanfaat adalah dia tidak peduli urusan dunia. Dia menganggap kecil urusan dunia. Nanti dulu dah urusan dunia, hadir majelis dulu dah, sholat berjamaah jangan ditinggalkan dah, sholat Jumat apalagi jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Dunia itu urusan kecil. Dunia itu urusan yang gampang. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa'amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah untuk duniamu, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kalian hidup selama-lamanya. Artinya kalau kalian hidup selama-lamanya, bisa aja nanti hidup selama-lamanya kok. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Akan tetapi kalian beramallah untuk akhirat, ka'annaka tamutu goda, seakan-akan kalian besok mati. Kalau ada punya handphonenya mungkin ya malaikat Israelnya telepon sama kita, Pak Haji, Beb, Ustadz, Kiai, pian besok mati. Kira-kira gimana? Ambil sajadahnya di masjid paling depan, yang dipegang tasbih sama Al-Quran. Kenapa? Besok mati. Masih mau pegang kalkulatornya, masih pegang laptopnya. Orang besok mati. Subhanallah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Untuk ibadah akhirat, ingatkan, besok kalian akan meninggal. Kadang malamnya lagi rame begisah, ada kelihatan garingnya, tahu-tahunya besok bendera hijau sudah ada di depan rumahnya. Dan Allah mengambil itu tidak pandang bulu, nggak harus usianya lebih tua dulu, nggak harus lebih muda dulu. Subhanallah. Mau yang kecil, mau yang laki-laki, mau yang perempuan, mau yang pejabat, mau yang rakyat, nggak ada pilih-pilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai waktunya, diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kata Nabi Muhammad SAW, beramal untuk dunia seakan-akan kalian hidup selama-lamanya, beramal untuk akhirat, ingat besok kalian akan mati. Wa yazid fi raghbatika fil akhirah, menambah gemar baginya tadi dengan urusan akhirat. Wa yaftah basiratika bi afati a'malika hatta tahtariza bihi, merasa kurang aja, merasa kurang dalam ibadah sehingga terjaga bagi dia dengan amal-amalnya, takut dengan amal-amalnya. Beribadah juga cuma dijaga benar-benar, jangan sampai amalnya tadi itu keluar daripada koridor. Sudah capek-capek tengah malam sholat, habis subuh ternyata bepandir lawan nang dihiga, apa jadinya nikmat banarikam, bangun tengah malam tadi, seorang sembahyang tengah malam, minta dilihat sama yang lainnya. Jadi kualitas amalnya dia benar jaga, jangan sampai hilang, jangan sampai batal. Makanya dari itu ulama mengajarkan untuk kita tadi itu belajar ilmu fikih, dibungkus fikih kita tadi itu dengan tasawuf, sehingga amal kita benar-benar sampai kepada Allah kamilan, sempurna, benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Digoda terus nih sama syaitan. Bagaimana amal kita ini batal? Sudah ngerjakan digoda lagi sama syaitan. Kata syaitan, jangan bangun deh tengah malam. Sudah melek matanya ditiupin sama syaitan. Ngantuk lagi. Sudah dipaksa lagi ngantuk, bangun, masuk kamar mandi, niatnya mau ngambil wudhu. Dibisikin lagi sama syaitan, bentar lagi deh, nanti dulu, balik dulu aja tidur, nanti bangun lagi. Akhirnya apa? Ya nang masuk kamar mandi ke WC itu Pak Amih aja. Tuntung Pak Amih guring pulang. Niatnya sudah hendak bangun tengah malam sholat. Sudah berhasil lagi, kuat ngambil wudhu depan sajadah, sholat 2 rakaat, digoda lagi sama syaitan. Jangan banyak-banyak, 2 rakaat aja. Akhirnya ngerjakan 2 rakaat. Bisa lagi tambah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, banyak sudah rakaatnya, digoda lagi sama syaitan. Wah, kata syaitan, ini nggak bisa kayaknya digoda dengan cara ibadah. Kita batalin dengan cara yang lain lagi. Hatinya lagi digoda. Kata syaitan, tahu nggak? Yang bangun tengah malam ini sekampung ini cuma kamu. Nah, akhirnya dalam hatinya mengatakan apa? Kayaknya yang bangun tengah malam ini aku aja di kampung nih. Terserang lagi penyakit ujub. Riaknya hilang, kada cerita lawan yang lain, cuma merasa bangga diri, hanya dia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu bagi kita untuk bagaimana ilmu kita yang kita pelajari ini bermanfaat, jaga daripada ibadah kita, daripada perkara-perkara yang membatalkan daripada pahala ibadah kita. Nah, wa yutli'uka ala makaidi syaitan wa ghururihi. Jangan sampai tergoda kita daripada tipu dayanya syaitan. Bahkan syaitan ini kadang dia bisa mengatakan, kata Imam Ghazali, bisa memasukkan orang yang berilmu tadi itu dengan cara-caranya syaitan, sehingga mengubah orang yang berilmu tadi menjadi ulama menjadi ulama yang buruk jadinya. Bujur aja berilmu, hafal kitab, hafal hadis, hafal Quran, cuma apa? Diarahkan ilmunya menjadi yang tidak benar akhirnya. Jadi mendapat ilmu yang bermanfaat, takut sama Allah. Ini punya ilmu, dimanfaatkannya apa? Supaya mencari-cari jalan supaya boleh. Kayak apa caranya yuk? Berhutang misalkan ya, bayar lebih hukumnya riba. Hutang 10.000 bayar 11.000 hukumnya riba. Jadi supaya kada riba kayak apa? Ikam bayar 10.000 lah, kena 1.000-nya memberi bahadiah. Ujar Habib Dhalal Haddad apa? Al-haila fir riba. Orang yang mengakal-ngakali dalam masalah riba itu hukumnya sudah riba. Hati-hati ya, kadang ya berhutang, ikam lah aku hutangi ikam 10 juta, cuma kena ikam bayar 10 juta, 1 jutanya kena memberi. Ini hailah fir riba, hukumnya juga riba. Ini memakai di syaitan. Orang punya ilmu bukan takut sama Allah, cuma dipakai ilmunya untuk ngakal-ngakali Allah. Tambah ilmunya, dipakai bukan untuk mengajar, bukan untuk mengajarkan orang kebaikan. Dipakai untuk apa? Ilmunya dipakai untuk kampanye. Pilih nomor ini, pilih untuk ini. Dipakai untuk kampanye, dipakai untuk mendatang-datangi orang-orang sehingga dia tadi itu meraih dunia dengan ilmunya. Hati-hati, ini adalah cara-cara syaitan untuk menyesatkan orang-orang yang punya ilmu dengan predikat nantinya menjadi ulama usuk. Nah, hati-hati. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di perkumpulan kita saat ini kita meraih ilmu yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa kita semua diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan dosa orang tua kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang punya hajat di antara kita dikabulkan hajatnya oleh Allah. Dan mudah-mudahan ada yang punya anak, anaknya dijadikan anak yang saleh wa salihah. Amin ya rabbal alamin.